Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Uljannah dari jurusan Tadris Biologi 6B dengan NIM 12208183026. Di sini saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup dan benda tak hidup, mata pelajaran IPA kelas 7 SMP atau STS sederajat. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan mengenai apa sih makhluk hidup itu. Jadi, makhluk hidup merupakan suatu organisme yang mampu merespon perubahan lingkungan hidupnya, kemudian mampu beradaptasi, bernafas, serta berpindah tempat. Jadi, semua organisme yang bisa bernafas, berpindah tempat, bergerak, dan peka terhadap rangsangan, dia disebut sebagai makhluk hidup. Dan yang tidak memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup, maka dia akan disebut benda tak hidup. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Dan di sini disebutkan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama, bergerak. Maksudnya perpindahan posisi. Seperti yang kita lihat pada gambar animasi, seorang manusia berjalan. Dia bergerak, berpindah tempat. Kemudian bernafas. Bernafas yaitu pengangkutan oksigen dari luar ke dalam tubuh. Entah itu manusia, tumbuhan, maupun hewan, dia pasti bernafas. Tapi mungkin nafasnya manusia dan hewan kita bisa mengerti, kita bisa melihat, tapi kita tidak bisa mengetahui gimana sih nafasnya tumbuhan. Sebenarnya, tumbuhan itu juga bernafas melalui stomata. Nanti ketika kalian membahas lebih dalam mengenai tumbuhan, kalian akan mengerti bagaimana pernapasan tumbuhan. Kemudian tumbuhan juga bergerak, bergeraknya ke arah cahaya atau ke arah bawah menuju tanah atau gerak-gerak yang lain, berbagai macam pergerakan tumbuhan. Yang ketiga yaitu makan dan minum. Kita sebagai makhluk hidup, manusia juga salah satunya, pasti butuh makan dan minum untuk menghasilkan energi. Kemudian ekskresi, yaitu membuang zat sisa hasil metabolisme dalam tubuh. Ketika kita contohnya, kita berlari, kita pasti akan berkeringat kan? Nah, keringat itu merupakan hasil ekskresi dari metabolisme tubuh kita, hasil ekskresi dari kita berlari. Dan itu sudah tidak dibutuhkan, karena itu dikeluarkan. Begitu pula tumbuhan dan hewan juga melakukan ekskresi. Kemudian berkembang biak, manusia, hewan, atau tumbuhan, dia pasti berkembang biak. Dia melahirkan, kemudian untuk melanjutkan keturunannya, tumbuhan ketika kalian menanam satu tumbuhan, maka dia akan memiliki anakan kan? Coba kalian tanam satu tumbuhan di pekarangan rumah, maka tumbuhan itu akan beranak menjadi banyak sekali. Kemudian tumbuh dan berkembang. Tumbuh berkaitan dengan jumlah, ukuran, volume, sedangkan berkembang berkaitan dengan kematangan suatu organ hingga berfungsi. Tumbuh, manusia tumbuh menjadi lebih tinggi, tumbuhan juga jadi lebih tinggi. Kemudian berkembang, organ-organ di dalam tubuh manusia mulai berfungsi, seperti paru-paru mulai berfungsi untuk mengelola pernafasan. Kemudian untuk organ-organ tumbuhan yang lainnya juga mulai berfungsi, dan begitupun hewan-hewan. Kemudian adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Manusia aja kalau pindah rumah harus adaptasi sama rumah barunya. Nah, makhluk hidup yang lainnya juga gitu dong. Entah itu hewan, tumbuhan, mereka juga adaptasi. Dan mereka kalau nggak cocok sama lingkungannya, mereka tuh menunjukkan gejala tertentu. Seperti ketika mereka di lingkungannya, tumbuhan, di lingkungan tersebut kurang air, mereka akan menunjukkan tumbuhan tersebut layu. Tandanya mereka kekurangan air, di lokasi tersebut tidak ada air. Nah, mereka akan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Entah tumbuhan itu akan menghemat airnya, atau mereka menghemat atau menghambat transpirasi penguapan air dari dalam tumbuhan keluar tumbuhan, sehingga tumbuhan tersebut tidak sampai kekurangan air. Kemudian iritabilitas atau kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Maksudnya gimana sih rangsangan itu? Entah rangsangan dari luar maupun dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, contohnya dari luar, ketika manusia dicubit, tangan kalian dicubit, secara otomatis kalian akan berteriak, aduh. Nah, itu dinamakan menanggapi rangsangan, kaget. Nah, termasuk tumbuhan juga.
Dia kalau lingkungannya kekurangan air atau musim kemarau berkepanjangan, mereka menanggapi rangsangannya dengan menggugurkan daunnya. Seperti itu. Jadi intinya, makhluk hidup memiliki ciri-ciri seperti yang saya jelaskan tadi, 8 ciri-ciri, yaitu bergerak, bernapas, makan dan minum, ekspresi, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, adaptasi, dan iritabilitas. Selanjutnya, kita akan menunjukkan contoh-contoh makhluk hidup. Nah, bisa kalian amati di gambar. Saya menyediakan gambar hewan, ulat, kemudian manusia dan tumbuhan. Kalian lihat, ulat dia bisa bergerak, ya. Dia bisa bergerak melewati batang-batang tumbuhan tuh, bergerak. Kemudian dia juga berkembang biak dan dia juga peka terhadap rangsangan. Nah, manusia kan dia bergerak, dia berjalan, berpindah tempat tuh. Kemudian mereka beradaptasi. Manusia beradaptasi dengan lingkungan sekelilingnya. Mereka beradaptasi dengan suhu, cuaca yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian juga bereproduksi. Reproduksi melahirkan keturunan, termasuk kita anak dari ayah ibu kita. Itu tandanya ayah dan ibu kita bereproduksi. Seperti itu. Kemudian tumbuhan, bisa kalian lihat di sini, digambar mulai dari biji, kemudian dia tumbuh semakin tinggi dan memiliki organ-organ yang berfungsi. Dan tumbuhan juga bisa bernafas. Ya, dia bernafas melalui stomata. Stomatanya itu di mana sih? Stomatanya itu ada di bawah daun. Daun di permukaan bawah daun itu ada yang namanya stomata. Nah, kemudian tumbuhan juga bergerak. Kalian mungkin tidak melihat gerakannya, tapi tumbuhan itu bergerak. Ada yang menuju ke arah cahaya matahari, ada yang bergerak ke bawah tuh. Yang kalian lihat ini tumbuhannya bergeraknya ke bawah. Seperti itu. Jadi tumbuhan yang kalian pikir tidak bergerak, dia itu sebenarnya bergerak. Kemudian yang selanjutnya yaitu membahas mengenai benda tak hidup. Namanya saja benda tak hidup, berarti dia tidak memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Oke, adik-adik semua. Jadi paham ya di sini. Di sini dorongan bayi. Di bawah kalian bisa lihat ada gambar dorongan bayi. Itu termasuk makhluk hidup atau enggak? Dia bisa bergerak, Bu. Iya, bisa bergerak, tapi kalau didorong sama manusia. Jadi yang makhluk hidupnya suka manusia. Dan yang didorong, dorongan bayinya itu makhluk benda tidak hidup. Kacamata juga benda tidak hidup. Bola dan semuanya yang tidak memiliki ciri-ciri yang saya sebutkan sebelumnya itu tergolong benda tidak hidup. Nah, di sini kakak menyediakan contoh benda tak hidup. Di sini ada buku, kemudian ada kursi, ada papan tulis. Buku bisa bernafas nggak? Enggak dong. Buku bisa beranak nggak? Berkembang biak, bereproduksi? Enggak dong tentunya. Nah, kursi loh bisa berpindah tempat, Mbak. Nah, yang mindahin siapa? Manusia kan? Kalau kursi dibiarin sendiri, dia nggak bakalan bisa bergerak. Dia bisa berpindah tempat kalau diangkat sama manusia. Dan papan tulis bisa bergerak? Enggak dong. Kemudian bernafas? Apalagi enggak. Jadi buku, kursi, dan papan tulis itu bukan termasuk benda hidup atau makhluk hidup, tapi tergolong benda tak hidup. Sampai sini paham adik-adik semua? Nah, selanjutnya yaitu mari kita berlatih untuk mengasah apakah penjelasan saya sebelumnya mengenai makhluk hidup dan benda tak hidup sudah kalian pahami atau belum. Oke? Sekarang kalian lihat gambar kuku. Kemudian kalian fokus ke pertanyaan nomor 1. Apakah kuku termasuk makhluk hidup? Nah, sekarang kalian amati deh kuku kalian masing-masing. Kuku pasti akan bertumbuh ya. Maka dari itu kita biasanya memotong kuku karena kuku kita terus bertambah panjang, tumbuh memanjang. Tumbuh merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya, memang tumbuh merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Namun, apakah kuku termasuk dalam golongan makhluk hidup? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena kuku merupakan bagian dari tubuh makhluk hidup. Sama halnya seperti bibir, kemudian alis, kemudian hidung, telinga, ini termasuk dari bagian tubuh makhluk hidup. Jadi bukan termasuk makhluk hidupnya, namun bagian tubuh dari makhluk hidup. Bisa dipahami ya sampai sini?
Jadi kuku bukan termasuk makhluk hidup, hanya bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, tuliskan alasan jawabanmu. Mengapa kita tidak menggolongkan kuku ke dalam makhluk hidup? Jawabannya simpel. Karena kuku tidak memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, yaitu bernafas, kuku tidak bernafas, kemudian berkembang biak. Kuku tidak bisa berkembang biak, tidak bisa bereproduksi. Kemudian iritabilitas, kuku juga tidak peka terhadap rangsangan. Kemudian dia tidak makan dan minum. Apa kalian pernah melihat kuku makan dan minum? Tentu tidak, kan? Nah, jadi alasannya adalah karena kuku tidak memiliki 8 ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Jangan lupa tetap belajar dan ciptakan merdeka belajar, oke? Tetap semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.